Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Limbalo dengan NIM 911420086. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah akuntansi perbankan yang diampu oleh Ibu Fatmawati Damiti SPD MSA. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kartu kredit dan bank garansi. Pertama-tama kita akan masuk pada kartu kredit terlebih dahulu, yang dimana kartu kredit ini merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terkait dalam kartu kredit. Yang pertama ada pihak issuer atau bank dan lembaga penerbit, yang merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan lain, dan perusahaan non-lembaga keuangan. Selanjutnya ada acquirer atau pihak pengelola dan perantara, adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu kredit, terutama dalam hal pembayaran kepada pedagang atau merchant, dan menagih kepada pihak issuer yang tidak berhubungan langsung dengan pedagang. Yang ketiga ada card member atau pemegang kartu, adalah seseorang atau nasabah yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan sehingga berhak untuk memegang kartu kredit dan menggunakannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang terakhir ada merchant atau pedagang, yang dimana pedagang sendiri telah ditunjuk atau disetujui oleh pihak pengelola untuk dapat melakukan transaksi dengan pemegang kartu yang menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai. Selanjutnya ada sistem kerja kartu kredit, yang dimana ada beberapa sistem kerja kartu kredit. Yang pertama ada nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan. Yang kedua ada bank atau perusahaan pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas atau kepercayaan dan kapabilitas atau calon nasabah. Kemudian kartu tersebut diserahkan ke nasabah pemegang kartu. Yang terakhir ada dengan kartu yang telah disetujui, pemegang kartu dapat melakukan berbagai transaksi pembelanjaan atau pembayaran di berbagai tempat yang mengikat perjanjian dengan bank atau perusahaan pembiayaan atau mengambil uang tunai di berbagai ATM. Selanjutnya ada jenis-jenis kartu kredit. Adapun jenis-jenis kartu kredit dapat digolongkan berdasarkan fungsi dan wilayah berlakunya. Yang pertama berdasarkan fungsinya ada credit card, charger card, debit card, cash card, dan check wallet card. Yang kedua berdasarkan wilayah berlaku ada kartu kredit nasional, di mana kartu kredit nasional merupakan kartu plastik yang hanya berlaku dan dapat digunakan di suatu wilayah tertentu saja, misalnya Indonesia. Yang kedua, kartu kredit internasional, di mana kartu kredit internasional adalah kartu yang dapat digunakan di berbagai negara, tergantung dari bank yang mengeluarkannya dan berlaku sebagai alat pembayaran internasional. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari kartu kredit. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh antara lain sebagai berikut. Keuntungan dari bank sendiri ada iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu dan bunga yang dikenakan kepada saat berbelanja. Keuntungan bagi pemegang kartu, kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu di berbagai tempat-tempat strategis sehingga memudahkan untuk memenuhi keperluan uang tunai yang mendadak. Selanjutnya ada keuntungan bagi pedagang atau merchant, yang dimana dapat meningkatkan omset penjualan. Hal ini disebabkan adanya minimal pembelanjaan serta akibat pemegang kartu merasa tidak membayar tunai sehingga menggunakan sekehendaknya, maka biasanya pemegang kartu boros dalam melakukan transaksi. Selanjutnya ada kerugian dari kartu kredit. Yang pertama, kerugian bagi bank atau lembaga pembiayaan. Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai, sulit untuk ditagih mengingat persetujuan penerbit kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit. Selanjutnya, kerugian bagi nasabah pemegang kartu kredit. Biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja. Hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk berbelanja, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dibeli juga. Selanjutnya kita akan masuk di bank garansi.
Bank garansi sendiri adalah merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi, membayar kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan. Apabila dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam bank garansi. Yang pertama, pihak penjamin bank, di mana bank merupakan pihak yang mengeluarkan bank garansi yang diinginkan oleh nasabah. Yang kedua, pihak terjamin merupakan pihak yang meminta jaminan kepada bank untuk membiayai suatu usaha atau proyek. Dan yang terakhir ada pihak penerima jaminan atau borrower, di mana borrower ini adalah pihak ketiga yang merupakan pihak yang memberikan pekerjaan kepada nasabah untuk mengerjakan suatu proyek. Selanjutnya ada tujuan dari bank garansi sendiri. Yang pertama, bagi bank tujuannya adalah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau 5 proyek atau mau mengikuti tender. Dengan adanya bank garansi, maka nasabah dapat menjalankan usaha atau proyek. Yang kedua ada bagi pemegang jaminan atau pemberi pekerjaan, di mana bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan yang dijaminkan dan menerima jaminan. Dan ada lagi memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Dan yang terakhir, bagi bank di samping keuntungan yang di atas juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Selanjutnya ada jenis-jenis bank garansi. Yang pertama ada bank garansi untuk penangguhan bea masuk. Yang kedua ada bank garansi untuk pita cukai tembakau. Yang ketiga ada bank garansi untuk tender dalam negeri. Yang keempat ada bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima ada bank garansi untuk uang muka pekerjaan. Yang keenam ada bank garansi untuk tender luar negeri. Yang ketujuh ada bank garansi untuk perdagangan. Dan yang terakhir ada bank garansi untuk penyerahan barang. Selanjutnya ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Adapun biaya-biaya tersebut, yang pertama ada biaya provisi yang merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada pihak bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi. Yang kedua ada biaya administrasi yang dimana merupakan biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi. Jumlah yang dikenakan terhadap terjamin tergantung bank masing-masing. Dan yang terakhir ada bea materai yang dimana merupakan biaya materai yang dilekatkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan pihak terjamin. Baiklah, kita masuk pada kesimpulan di mana kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. Selanjutnya, bank garansi adalah merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan atau lembaga lainnya, dalam bentuk surat jaminan. Jaminan semacam ini biasanya diberikan oleh bank dengan catatan terlebih dulu, nasabah harus menyediakan jaminan lawan, di mana besarnya jaminan lawan besarnya melebihi nilai proyek. Hal ini dilakukan untuk menjamin nasabah apabila akan mengerjakan suatu proyek tertentu atau untuk mengikuti tender di instansi tertentu pula. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata saat pemaparan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.